Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscribers ya, yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Oke, baik ya. Hari ini ada kabar yang cukup tidak mengenakan ya, terkait tentang hutang aplikasi pinjol yang katanya bisa menghambat kepemilikan rumah KPR. Atau mungkin hari ini teman-teman ada yang udah punya pemikiran atau mungkin masih dalam kepengurusan ingin memiliki rumah KPR dengan cara mengkredit atau mungkin menyicil selama beberapa tahun ke depan. Nah, nanti di pertengahan video ini kita akan langsung menyaksikan bagaimana banyaknya hari ini masyarakat yang ditolak, yang di-reject permohonan kredit perumahan KPR-nya hanya karena masalah aplikasi pinjol ya. Jadi nanti kalian bisa langsung cek, dan nanti aku juga pengen mengulas kembali tentang beberapa pesan-pesan yang udah pernah aku kasih tahu ke kalian. Ternyata hari ini itu cukup penting ya guys. Nah, apa hal itu akan kita bahas pada video setelah kita melihat cuplikan nanti bagaimana keterangan dari beberapa orang yang sedang berkecimpung dengan masalah aplikasi pinjol ini. Oke, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke guys, di sini kalian bisa melihat, warga RI makin sulit punya rumah karena terlilit pinjol katanya. Jadi siapa hari ini yang pengen tahu apakah permasalahan ini benar atau tidak? Langsung kita cek saja. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Kebangkitan properti ini di tahun 2023 ini yang kita harapkan. Tapi memang aplikasi untuk KPR, KPA ini mencapai 90% lebih. Dasarnya terjadi banyak rejection. Rejection hampir 30% sampai 40% pada waktu masyarakat melakukan aplikasi. Yang terjadi adalah BI checking yang kurang sesuai nih katanya, atau SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sebelumnya ini banyak dari kartu kredit ya, kartu kredit mungkin kelupaan, nggak bayar annual fee-nya. Sekarang saat ini yang kita khawatirkan ini timbul dari pinjaman-pinjaman online nih. Nah, pinjaman online ini yang untuk karyawan ya, untuk kalangan middle class ini lumayan banyak. Sehingga apa yang terjadi, perbankan ini melakukan rejection dan bahkan pending untuk supaya konsumen ini membereskan dulu pinjaman tersebut. Itu yang terjadi saat ini, karena kita juga antisipasi untuk kebangkitan properti ini. Jadi kita harus expose ini supaya perbankan bisa syarat-syaratnya ini tidak dipersulit. Tidak dipersulit ya. Tidak dipersulit ya. Oke, baik. Jadi kalau dulu ini sulit karena rejectionnya dari kartu kredit, sekarang ditambah lagi dengan pinjol. Kalau gitu saya ke Mas Akbar nih. Bagaimana nih Mas Akbar melihat fenomena banyak yang akhirnya kena rejection ya? Tadi cukup tinggi nih harga angkanya 30% hingga 40% ini kan angka yang tinggi begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini fenomena bahwa wah, kita jadi sulit nih untuk mengajukan KPR karena pinjol ini, Mas Akbar? Ya, sebetulnya patut disayangkan ya, karena kita bisa lihat ini di sini gara-gara utang konsumtif saja yang sifatnya jangka pendek, kita jadi sulit memiliki aset yang bakal berguna untuk jangka panjang di sini. Tapi di satu sisi di sini kita bisa dapat pelajaran juga bahwasanya jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya utang gitu ya. Jadi ketika kita berutang, kita harus tahu batasan maksimalnya seperti apa gitu ya, agar nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk hal yang kita butuhkan gitu. Jangan malah kita kebablasan di sini sih. Menurut saya sih dari situ, itu sih Mbak. Oke, baik. Nah, lantas kalau misalnya untuk data pinjol warga negara Indonesia saat ini, itu sebanyak apa sih, seperti apa sih Mas Akbar? Mungkin saya akan menyoroti dulu ya, dari informasi terbaru itu kan ada 25 perusahaan P2P lending ya, atau penyelenggara pinjol yang saat ini itu sudah bakal diberikan sanksi oleh OJK ya, atau berada dalam pengawasan. Kenapa? Karena tingkat one prestasinya atau TWP 90-nya ya. Oke guys ya, jadi tadi nanti kalian bisa melihat saja langsung
keseluruhan isi videonya itu di CNBC Indonesia dengan judul "Duh Warga RI jadi kesulitan nih untuk kredit rumah". Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi per hari ini aku tuh pengen menekankan kembali beberapa pesan-pesan yang kemarin-kemarin sudah pernah aku jelaskan. Ya, yang pertama itu, kalaupun memang kalian belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan, tetap jaga nomor handphone kalian. Tetap jaga nomor handphone kalian yang kalian daftarkan pada aplikasi-aplikasi pinjol ini. Kenapa seperti itu? Dugaan yang paling positif hari ini, kita nggak pernah tahu bagaimana rezeki kita di kedepan hari. Bisa saja besok lusa, ya kan, kita punya rezeki lalu kita membayarkan hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjol ini. Nah, itulah salah satu manfaat dari kita menjaga nomor handphone yang kita daftarkan di aplikasi pinjol tersebut. Jadi rasanya nanti kita akan serba salah, ya kan, ketika saya tidak pernah menganjurkan kalian itu untuk galbay ini enak di galbay. Makanya kita nggak pernah menjawab pertanyaan apakah ini aman di galbay atau tidak, aman di galbay atau tidak, atau mungkin enak di galbay. Nah, kita nggak pernah tahu nanti peraturan kedepannya ini seperti apa, dan kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan rezeki kita di kemudian hari. Simpan dan rawat terlebih dahulu nomor handphone tersebut, ya kan, itu yang pertama. Nah, dan untuk yang kedua sebenarnya harus ada yang kita luruskan, ya kan, karena pihak OJK kemarin kita juga udah share mengatakan untuk semua aplikasi pinjol hari ini belum ada yang terkoneksi ke Slick OJK. Lah, hari ini ujuk-ujuk ternyata ada beberapa aplikasi yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK, dan kebetulan hari ini kemampuan kita belum mampu membayar, pengen ngajuin rumah kredit, ternyata terdeteksi. Nah, untuk teman-teman hari ini gua pengen ngasih tahu yang menggunakan paylater. Hampir semua hari ini produk-produk paylater itu sudah terkoneksi ke Slick OJK. Mungkin pinjolnya belum, tapi paylaternya sudah. Atau mungkin dua-duanya juga sudah. Nah, hari ini kita udah konfirmasi langsung ke pihak OJK. Bapak Ibu pihak OJK, sebenarnya bagaimana sih ini? Aplikasi pinjol apa saja yang mungkin sudah terkoneksi ke Slick OJK? Mereka bilang belum ada. Tapi ada beberapa aplikasi pinjol itu yang udah channeling itu ke bank katanya. Nah, ini kan udah bolak-balik juga gua ngasih tahu. Jadi coba dulu kalian periksa dulu semua aplikasi-aplikasi pinjol yang kalian gunakan itu udah ada bekerja sama tidak dengan pihak bank. Apakah aplikasi yang kalian gunakan itu sudah ada payletternya atau tidak? Nah, payletter itu kenapa bisa masuk terkoneksi ke Slick OJK? Karena mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan, yang produk pembiayaan itu PT-nya memang sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK. Nah, itulah hari ini yang menjadi masyarakat bingung, ya kan. Tapi yang jelas gue pengen titip pesan. Yang pertama, rawat dulu nomor handphonenya. Dan yang kedua, kalaupun hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Kita berharap masih ada lagi beberapa perubahan-perubahan. Dan untuk kalian yang pengen melakukan pengajuan KPR yang hari ini mau dikredit 10 tahun atau 15 tahun, coba cek aplikasi yang kalian gunakan itu ada payletternya atau tidak, atau mungkin ada yang udah channeling ke bank atau tidak. Gua udah cari-cari juga informasinya, cuma belum sempat, dan nanti akan kita rilis lagi di video yang selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Yang aku pengen pesankan pada video kali ini, rawat dan tetap harus ada nomor handphone tersebut ya, supaya nanti kita bisa mengetahui dan melewati satu persatu permasalahan ini. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin pengen langsung cek isi beritanya dan keseluruhan dari videonya. Bisa langsung cek ke channel YouTube CNBC Indonesia, boleh ke Google juga bisa, ya kan. Kalian tinggal ketik saja di situ judulnya "Duh Warga RI Makin Sulit Punya Rumah". Itu langsung dari CNBC Indonesia. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.